Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, Kak Mahdi akan membawakan materi gerak lurus bagian yang keempat. Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika perubahan kecepatan setiap waktunya adalah tetap. Jadi, ketika benda bergerak lurus berubah beraturan, itu artinya perubahan kecepatan setiap waktu adalah tetap. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kecepatan rata-ratanya adalah delta V per delta T. Bisa dituliskan adalah Vt min V0 per T. Jadi ketika delta T-nya adalah T min T0, di mana T0-nya itu adalah 0, sehingga bisa kita tuliskan delta T itu sebagai T. Sehingga jika kita kali silang, yaitu jadi A kali T sama dengan Vt min V0. Sehingga bisa kita tuliskan Vt sama dengan V0 plus A kali T. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, untuk kecepatan rata-rata bisa kita tuliskan adalah V sama dengan delta X per delta T. Kita tuliskan V-nya adalah kecepatan rata-rata, bisa juga kita tuliskan sebagai V sama dengan setengah Vt ditambah V0. Jadi, kita masukkan untuk V sama dengan setengah dikali Vt plus V0, kita masukkan ke sini. Berarti setengah Vt ditambah V0 sama dengan, nah, delta X itu adalah X min X0 per delta T adalah T. Berarti jika kita masukkan lagi di sini, Vt-nya adalah V0 plus A kali T, berarti setengah Vt-nya kita masukkan ini, berarti V0 ditambah A kali T ditambah V0 sama dengan X min X0 per T. Berarti kita tuliskan di sini V0 ditambah V0 adalah 2 V0 ditambah A kali T sama dengan X min X0 per T. Jadi kalau kita kalikan ke sini, berarti setengah V0 langsung kali T ke sini, jadi kali T ditambah setengah kali AT. Oh ya, ini setengah kali 2 sudah V0 saja ya. Jadi tidak ada setengahnya di sini karena langsung setengah kali 2 adalah V0 kali T, langsung kalikan ke sini, ditambah setengah kali AT, setengah kali A kali T, langsung kalikan silang ke sini, T-nya adalah setengah AT kuadrat jadinya sama dengan X min X0. Sehingga rumus ini menjadi, oke, Sobat Edson, kita lihat di sini berarti X sama dengan X0 ditambah V0 kali T. Oke, jadinya ditambah setengah A T kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita masukkan rumus
untuk menurunkan rumus yang ketiga. Nah, untuk rumus yang ketiga, kita gunakan delta X sama dengan V kali delta T. Jadi, di sini delta X itu adalah X min X0 sama dengan V-nya adalah tadi setengah kali VT ditambah V0, delta T-nya adalah T. Nah, sekarang VT-nya ini kita tahu bahwa untuk percepatan yang persamaan pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus AT. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi, kalau kita mencari T-nya adalah T sama dengan VT minus V0 per A. Jadi T-nya kita masukkan ke sini. Berarti X min X0 sama dengan setengah. Di sini adalah VT-nya apa tadi? Kita lihat VT-nya adalah V0 ditambah AT. Jadi V0 ditambah A kali T ditambah V0. Ya, di sini adalah kecepatan. Kemudian T-nya kita ganti menjadi VT dikurang V0 dibagi A. Jadi di sini adalah VT dikurang V0 dibagi A. Sehingga kalau kita kalikan X min X0 sama dengan setengah, ini adalah V0-nya V0, 2 V0 ya, ditambah A kali T dikalikan dengan VT min V0 per A. Sehingga selanjutnya adalah, kalau ini kita kembalikan lagi jadi delta X sama dengan, kalau ini kita kalikan berapa? V0 langsung dibagi dengan A. Ditambah, ini adalah setengah A kali T, tapi dibagi dengan A, berarti setengah T. Oke. Kemudian dikalikan dengan VT-nya itu adalah tadi apa? VT-nya adalah V0 ditambah A kali T. Jadi yang ini kita tuliskan apa? V0 ditambah A kali T min V0. Oke, A-nya tadi sudah membagi sini. Berarti ini adalah hilang. Tinggal kita kalikan ke dalam sini. Jadi delta X sama dengan AT dikalikan V0 per A. Berarti A-nya hilang. Tinggal apa? V0 kali T. Ditambah, kalau kita kalikan adalah setengah A T kuadrat. Selanjutnya, kita akan membuat persamaan ketiga dengan memasukkan dari persamaan percepatan, tadi sudah kita dapatkan, yaitu VT min V0 per T. Nah, kita ubah dalam bentuk T, yaitu waktunya, berarti T sama dengan VT dikurang V0 per A. Sekarang, persamaan waktu T ini kita substitusikan ke persamaan kedua ini. Jadi, di sini bisa kita tuliskan X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T-nya adalah VT dikurang V0 per A. Ditambah setengah dikali A T kuadrat. Nah, T-nya kita substitusikan lagi, yaitu VT min V0 per A dikuadratkan. Di sini bisa kita tuliskan X0-nya kita pindahkan ke kiri saja. Jadi X dikurang X0, maka kalau kita kalikan adalah V0 dikalikan VT dikurang V0 kalikan V0 adalah V0 kuadrat. Jangan lupa per A. Berarti ini per A. Ditambah setengah kali A. Nah, ini kita kuadratkan. Jadinya VT
kuadrat minus 2 VT dikalikan V0 ditambah V0 kuadrat per A kuadrat. Jadi kalau X dikurang X0 kita tuliskan sebagai delta X sama dengan di sini V0 kali VT min V0 kuadrat per A ditambah, kalau ini kita kalikan menjadi VT kuadrat dikurang VT dikalikan V0 ditambah V0 kuadrat per 2A, ya kan? A-nya bisa kita coret di sini kan sebenarnya, nih A-nya coret sini. Oke. Jadinya bawahnya 2A. Nah, berarti kita samakan penyebutnya. Berarti delta X sama dengan, kalau ini kita samakan penyebutnya menjadi 2A, berarti 2 V0 dikali VT, ya, ini perkalian, dikurang juga 2 kali V0 kuadrat, berarti bawahnya sudah menjadi, kita samakan jadi 2A. Berarti ini tambah VT kuadrat dikurang VT dikali V0 ditambah V0 kuadrat. Sehingga bisa kita lihat di sini jadinya delta X sama dengan, di sini ada 2 V0 kali VT, di sini adalah, di sini 2 ya. Di sini ada angka 2, jadi di sini, nah 2, ini 2 VT kali V0. Berarti ada yang bisa hilang, yaitu 2 V0 kali VT sama min VT kali V0 kan sama ya. Jadi ini kita coret. Oke. Sekarang coba kita lihat, ini min 2 V0 kuadrat, di sini plus 1 V0 kuadrat. Di sini ditambah VT kuadrat. Jadi kita tuliskan VT-nya dulu ya. VT kuadrat berarti minus, ini min 2 V0 kuadrat sama plus 1 V0 kuadrat, berarti min V0 kuadrat per 2A. Nah, dari sini bisa kita tuliskan secara sederhana, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali delta X. Ini adalah persamaan yang ketiga yang kita butuhkan untuk menjawab soal-soal gerak lurus berubah beraturan. Jadi, sudah kita dapatkan 3 buah persamaan untuk menyelesaikan persoalan dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi, persamaan yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang kedua itu adalah X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta X. Nah, dari ketiga persamaan ini, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan dari gerak lurus berubah beraturan. Sebagai contoh, oke, di sini sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, direm dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Jarak pengereman mobil
hingga berhenti adalah oke. Nah, di sini sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, maka itu adalah sebagai V0 di sini. Jadi ini adalah sebagai V0. Jadi kecepatan mula-mula. Kemudian ada perlambatan 2 meter per sekon. Ini adalah sebagai A. Hingga berhenti, berarti berhenti di sini adalah VT-nya sama dengan 0. Jadi ada V0, ada percepatan yang bernilai negatif yaitu perlambatan, kemudian VT-nya 0. Ditanya adalah jarak pengereman. Di sini bisa kita lihat sini jarak pengereman. Berarti bisa kita tuliskan itu adalah yang ditanya adalah delta X-nya. Nah, dari yang diketahui coba kita lihat ada V0, ada A, ada delta X yang ditanya di sini VT. Maka kita harus tahu rumus yang mana kita pergunakan. Coba ya kita tuliskan kembali. Di sini V0-nya itu adalah 72 km per jam. Nah, ini harus kita jadikan dengan satuan meter per sekon. Caranya adalah 72 km itu kita jadikan meter, kemudian jam dijadikan sekon. Ya. Cara cepatnya adalah cukup dikali dengan 2 per 36. Gitu ya. 10 per 36 ya maksud saya. Jadi tinggal dikalikan dengan 10 per 36. Jadi 72 dikalikan 10 per 36 adalah, ini kita coret, 72 dibagi 36 adalah 2, jadi adalah 20. Berarti di sini jadi 20 meter per sekon. Kemudian yang diketahui adalah perlambatan. Di sini ada kata perlambatan. Berarti percepatan yang bernilai negatif, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Lalu berhenti, itu berarti VT-nya 0 meter per sekon. Pertanyaan yang ditanya adalah jarak pengereman. Berarti dari yang diketahui sini bisa kita lihat persamaan yang dipakai, yang kita gunakan adalah yang ketiga. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan delta X. Kita masukkan saja VT kuadrat. Berarti di sini VT-nya 0, berarti 0 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 20 meter per sekon, 20 kuadrat. Ditambah 2 dikalikan A-nya adalah minus 2. Minus karena perlambatan. Jadi minus 2 dikalikan delta X. Delta X adalah yang ditanyakan. Delta X. Berarti di sini 0 sama dengan 400 minus 4 dikali delta X. Berarti kita pindahkan ya. 4 dikali delta X sama dengan 400. Berarti delta X sama dengan 400 dibagi 4. Jadi 100 meter. Mudah ya, Sobat Lesson? Oke, Sobat Lesson. Sekian dulu video pembahasan materi gerak lurus bagian yang keempat. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.